Nama saya Febranda Faika Putra dari kelas 12 TKJ 1 nomor urut 11. Kali ini saya akan menjelaskan cara konfigurasi server SoftSwitch berbasis Session Initiation Protocol atau SIP. Di sini yang diperlukan adalah 2 Windows XP virtual dan 1 Linux Debian virtual. Untuk adapter Windows XP yang pertama menggunakan internal network, begitu juga Windows XP yang kedua. Lalu untuk adapter Debian menggunakan bridge adapter dan juga internal network. Sekarang kita konfigurasi, kita masuk ke virtual Debian-nya. Kita login sebagai root. Pertama kita atur alamat IP untuk Debian-nya. Untuk ETH0 saya menggunakan IP 192.168.1.20 dengan netmask 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah alamat IP dari ISP atau sumber internetnya, yaitu 192.168.1.1. Lalu untuk ETH1 saya menggunakan IP 192.168.11.1 dengan netmask 255.255.255.0. Lalu simpan dan restart. Kita cek hasilnya. Ya, ETH1 192.168.11.1, ETH0 192.168.1.20. Sekarang kita install Asterisk sebagai soft switch berbasis SIP. Di sini masukkan disk 1, lalu enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya masukkan disk kedua. Enter. Tunggu hingga selesai. Nah, pada bagian ini masukkan 62. Lalu OK dan tunggu. Jika sudah selesai, pertama kita cek pada file enum.conf. Di sini kita tidak melakukan perubahan, hanya mengecek saja. Pastikan ada search e164.arpa dan search e164.org ini. Jika sudah, kita keluar. Selanjutnya kita konfigurasi ekstensi pada server SoftSwitch pada file zip.conf.
Kita atur pada bagian paling bawah. Di sini pertama kita tambahkan general. General dengan konfigurasi seperti berikut. Konteksnya TKJ, port 5060, bin ADDR 0.0.0.0. Lalu kita tambahkan nomor yang akan diberikan pada klien nanti. Nomor pertama saya berikan nomor 1001. Nantinya ini untuk klien 1. Konteksnya sama seperti general, yaitu TKJ. Type friend, lalu username Java, secret atau password 123, host dynamic. Lalu untuk nomor kedua saya beri nomor 1002. Ini nantinya untuk klien 2. Konteksnya sama, TKJ, type-nya friend, username Febrian, secret-nya sama 123, host dynamic. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita atur dial plan pada server SoftSwitch. Kita atur pada file extension.conf. Kita atur pada bagian paling bawah. Di sini kita tambahkan konteksnya tadi, yaitu TKJ. Ini modelnya semacam pengelompokan gitu. Lalu kita atur seperti berikut. Di sini masukkan nomor yang pertama. Masukkan nomornya lagi. Masukkan nomor yang pertama. Lalu masukkan nomor kedua. Masukkan nomor kedua lagi. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita akan lakukan restart konfigurasi. Jika sudah selesai restart, kita akan lakukan uji coba dengan cara menelpon satu sama lain pada setiap klien. Di sini pada setiap klien saya telah menginstal aplikasi Zoiper, baik klien 1 maupun klien 2. Jika sudah menginstalnya, jalankan aplikasinya. Pada klien 1 ini kita akan tambahkan akun SIP yang pertama, yang untuk klien satunya. Kita masuk ke bagian option, add new SIP akun, namanya saya beri nama Java. Domainnya masukkan alamat IP dari Debian-nya, yaitu 192.168.11.1. Dan username-nya ini masukkan nomornya, yaitu 1001. Dan password ini masukkan pada bagian yang secret, yaitu 123. Dan caller ID juga masukkan nomornya, 1001. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Jika sudah benar, maka pada bagian akun ini akan menunjukkan hasil seperti berikut, yaitu Java dalam kurung registered SIP. Selanjutnya kita atur pada klien yang kedua. Kita buka aplikasi Zoiper-nya. Kita tambahkan akun SIP-nya juga. Untuk klien kedua saya beri nama Febrian. Domainnya alamat IP Debian. Username-nya nomornya. Password-nya yaitu secret 123. Caller ID nomornya. Lalu apply.
Hasilnya juga sama, Febrian dalam kurung registered. Pertama kita akan coba dari klien 1 menelpon klien 2. Kita masuk ke klien 1, pada phone to dial ini masukkan nomor dari klien 2 yaitu 1002, lalu klik tombol ini dial. Kita cek pada klien 2. Ya, teleponnya masuk, lalu kita accept. Tes, tes, tes. Ya, bisa dilihat kita bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi Zoiper. Untuk mematikannya, kita klik tombol ini, hang up. Selanjutnya, tes yang kedua kita coba dari klien 2 ke klien 1. Phone to dial-nya masukkan nomor klien 1, yaitu 1001. Lalu kita klik dial. Kita cek pada klien 1. Kita accept. Tes. Ya, berhasil juga. Kita matikan. Ya, sekian penjelasan saya mengenai konfigurasi server soft switch berbasis SIP yang dimana berhasil kita lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara konfigurasi server soft switch berbasis SIP dengan menggunakan dua server, yang dimana salah satu servernya adalah server dari teman saya. Untuk yang diperlukan adalah satu Debian virtual dan satu Windows XP virtual. Untuk adapternya, Debian menggunakan bridge adapter yang mengarah ke Wi-Fi, dan yang kedua menggunakan internal network. Untuk kliennya menggunakan internal network. Sekarang masuk ke Debian-nya, kita login sebagai root. Lalu kita atur alamat IP-nya. Di sini untuk ETH0 saya menggunakan alamat IP 192.168.0.20 dengan gateway 192.168.0.1. Lalu untuk ETH1 saya menggunakan 192.168.11.1. Simpan lalu restart. Jika sudah restart, kita cek alamat IP-nya. Ya, hasilnya adalah ETH0 menggunakan 192.168.0.20 dan ETH1 192.168.11.1. Sekarang kita akan mengkonfigurasi file zip.conf. Pada konfigurasi sebelumnya, kita tambahkan saja pada bagian paling bawah. Kita tambahkan baru. Kita tambahkan dengan nama asterisk 11. Konteksnya TKJ. Type-nya friend. Lalu host. Host ini masukkan alamat IP dari server yang kedua atau server teman saya, yaitu 192.168.0.144. Simpan. Lalu kita konfigurasi file extension.conf. Pada konfigurasi sebelumnya kita tambahkan baru saja. Kita tambahkan pada bagian paling bawah. Kita tambahkan seperti berikut. Angka 5 ini adalah digit pertama dari nomor telepon yang ada pada server kedua atau server teman saya. Jadi misalkan nomornya adalah 5005, jadi tambahkan underscore 5xxx. Lalu add, ini nama asterisk yang ditambahkan di file zip.conf. Sama seperti sebelumnya, underscore 5xxx. Jika sudah, simpan. Lalu restart asterisknya. Jika sudah, sekarang kita akan mengatur kliennya. Kita masuk pada kliennya. Pertama kita atur alamat IP kliennya. Kita atur secara statik.
Di sini untuk klien saya menggunakan alamat IP 192.168.11.2 dengan gateway 192.168.11.1. Tutup, lalu buka CMD untuk mengecek alamat IP-nya apakah sudah benar. Ya, alamat IP-nya 192.168.11.2. Kita buka aplikasi Zoiper untuk mengatur akun SIP-nya. Kita masuk ke option. Di sini untuk akun SIP saya menggunakan akun sebelumnya, yaitu Dava. Jika setting akunnya sudah benar, maka akan ada tulisan registered. Lalu saya akan menunjukkan konfigurasi server kedua atau server milik teman saya. Di sini yang diperlukan sama, satu Windows XP virtual dan satu Debian virtual. Untuk adapter pada Debian virtual juga sama. Yang pertama menggunakan adapter terbridge atau bridge adapter, yang kedua menggunakan jaringan internal atau internal network. Kita cek alamat IP-nya. ETH1 menggunakan 192.168.25.1 dan ETH0 menggunakan 192.168.0.144. Lalu kita lihat konfigurasi fileship.conf-nya. Pada bagian paling bawah, di sini sama seperti sebelumnya pada server saya atau server pertama, tambahkan baru saja. Di sini ditambahkan dengan nama asterisk 14. Konteksnya teks, tes. Hostnya alamat IP server pertama atau alamat IP saya yaitu 192.168.0.20. Type-nya friend. Lalu simpan. Selanjutnya untuk file extensions.conf. Sama seperti sebelumnya, di bagian paling bawah, tambahkan baru. Karena pada server pertama nomornya adalah 1001, jadi yang ditambahkan adalah underscore 1xxx. Yang ditambahkan adalah digit pertama pada nomor. Add asterisk 14 atau asterisk yang baru ditambahkan pada file sip.conf. Tambahkan lagi sama underscore 1xxx. Lalu simpan dan restart konfigurasinya. Selanjutnya kita lihat pada kliennya atau Windows XP. Kita lihat pada alamat IP-nya. Alamat IP yang digunakan adalah 192.168.25.2 dengan gateway 192.168.25.1. Kita cek juga pada CMD. Ya, alamat IP-nya juga sama. Lalu kita buka aplikasi Zoiper pada klien yang terhubung dengan server kedua. Untuk uji coba pertama, pada klien yang terhubung dengan server pertama, kita akan coba telepon klien yang terhubung dengan server kedua. Kita hubungi, lalu kita cek pada klien yang terhubung dengan server kedua apakah panggilannya masuk.
Ya, panggilannya berhasil masuk, kita accept, dan bisa dilihat kita bisa berkomunikasi dari klien satu ke klien kedua. Kita kembali lagi kepada klien yang terhubung dengan server pertama untuk melihat apakah sudah saling komunikasi. Ya, pada klien yang terhubung pada server pertama berhasil komunikasi. Bisa dilihat dari waktu panggilan yang berjalan, itu artinya kedua klien sudah saling terhubung. Untuk uji coba kedua, dilakukan dari klien yang terhubung dengan server kedua menelpon klien yang terhubung dengan server yang pertama. Kita cek pada klien yang terhubung dengan server pertama. Ya, panggilan berhasil masuk, kita accept, dan bisa dilihat setiap klien berhasil melakukan komunikasi dan berhasil saling terhubung, sama seperti uji coba sebelumnya. Kita cek lagi pada klien yang terhubung dengan server kedua. Ya, sudah saling terhubung. Bisa dilihat dari waktu panggilan yang terus berjalan. Untuk percobaan selanjutnya akan dilakukan menggunakan HP, yang dimana pada HP akan menginstal aplikasi Zoiper dan melakukan panggilan satu sama lain dari HP yang terhubung dengan server pertama dan HP yang terhubung dengan server kedua. Pertama, dari HP yang terhubung dengan server pertama, kita buat akunnya terlebih dahulu. Username-nya masukkan nomornya, add alamat IP dari servernya, yaitu 192.168.0.20. Passwordnya yaitu 123. Lalu create akun. Pada bagian ini alamat IP servernya, lalu next, bagian ini skip, tunggu. Nah, pada bagian SIP UDP ditemukan, lalu finish. Untuk HP yang terhubung dengan server kedua juga sama, buat akun Zoiper, username-nya masukkan nomor, add alamat IP dari server kedua, yaitu 192.168.0.144, dan passwordnya, lalu create an account. Pada bagian ini alamat IP-nya, bagian ini skip. Sama seperti sebelumnya, SIP UDP ditemukan, lalu finish. Pada HP yang terhubung dengan server pertama, kita coba telepon HP yang terhubung dengan server kedua. Lalu kita cek pada HP yang terhubung dengan server kedua apakah berhasil masuk panggilannya. Ya, panggilannya berhasil masuk, kita coba jawab. Ya, berhasil, jadi HP yang terhubung dengan server pertama berhasil berkomunikasi dengan HP yang terhubung dengan server kedua. Kita cek lagi pada HP yang terhubung dengan server pertama. Ya, berhasil terhubung, bisa dilihat waktu panggilannya terus berjalan. Selanjutnya, pada HP yang terhubung dengan server kedua akan menghubungi HP yang terhubung dengan server pertama. Kita hubungi HP yang terhubung dengan server pertama, lalu kita cek pada HP yang terhubung dengan server pertama. Ya, panggilannya berhasil masuk, kita jawab, dan bisa dilihat bisa saling menghubungi. Lalu kita cek lagi pada HP yang terhubung dengan server kedua, berhasil juga. Jadi konfigurasi server soft switch dengan dua server berhasil dilakukan, yang dimana semua klien berhasil saling menghubungi. Sekian, terima kasih.